Bu, gratis aja. Nanti diajarin mau belajar sulam alis gitu, nanti bisa diajarin sama Bu Nina gitu. Mampir dulu aja, tanya-tanya langsung juga nggak apa-apa di situ. Terima kasih. Boleh banget. Kalau misalnya bapak-bapak mau di fashionnya juga nggak apa-apa, bisa. Biar glowingnya nggak cuma ibu-ibu aja, tapi bapak-bapak juga nggak kalah glowing. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, ya yang natural glowing seperti itu. Nah ini sudah mulai. Pertama-tama kalau misalnya bapak ibu belum kelihatan, bisa mendekat aja ke sini. Nah ini bisa didengarkan aja, atau kalau menyimak boleh mendekat. Pertama-tama kalau mau bapak ibu glowing gitu ya, bisa pakai yang namanya cleanser. Nah di sini di Smile Stone, yaitu skincare-nya dari Bu Nina, itu kita punya namanya brightening milk cleanser. Jadi dibersihkan terlebih dahulu make up-nya, debu-debu kotoran yang ada di muka dibersihkan, biar nanti skincare-nya itu bisa terserap dengan sempurna, terus juga ya mukanya lebih glowing gitu. Sel-sel kotoran, sel-sel kulit mati bisa teralihkan. Nah, setelah pakai milk cleanser, barulah memakai yang namanya sabun wajah. Jadi sebenarnya untuk skincare itu, memang skincare itu banyak, tapi yang paling simple adalah cuma 3, yaitu membersihkan wajah, bisa menggunakan sabun wajah, kemudian menghidrasi menggunakan pelembab, serta jangan lupa untuk pakai sunscreen gitu. Kalau bapak ibu lihat di wajahnya ibu Nina itu kelihatannya segar gitu, meskipun usianya udah kepala 6. Nah itu kuncinya adalah memakai sunscreen gitu. Oh iya, bapak ibu kalau mau jadi model bisa banget, bisa merapat saja. Kalau mau tanya-tanya juga boleh. Nah, setelah menggunakan sabun wajah, maka dibilas sudah bersih. Setelah menggunakan sabun wajah, baru menggunakan yang namanya toner. Toner ini sifatnya opsional, boleh dipakai boleh enggak. Kalau dipakai bakal lebih bagus lagi hasilnya, biar skincare itu nempelnya pas banget gitu, terserapnya dengan sempurna oleh kulit wajah gitu. Jadi istilahnya toner itu mempersiapkan kulit biar siap menerima skincare gitu. Untuk yang skincare yang dari Smile Stone, kita punya toner itu mengandung yang namanya kefir. Jadi kefir itu terkenal bisa melembabkan kulit gitu ya, apalagi kalau cuacanya panas, habis kena sinar matahari sampai gosong, itu pas banget untuk menenangkan kulit wajah seperti itu. Ditap-tap, cara menggunakannya tinggal ditap-tap aja, terus dipijit-pijit. Lalu setelah menggunakan yang namanya toner, dilanjut dengan menggunakan, ini bisa disesuaikan, bisa toner dulu, bisa pelembab dulu. Disesuaikan aja dengan tipe skincare yang bapak ibu punya. Kalau di sini di Smile Stone, kita biasanya menggunakan serum terlebih dahulu, baru dikunci dengan pelembab. Nah, untuk serumnya ini namanya Ultra Hydrate Serum dari Smile Stone. Jadi mengandung yang namanya ekstrak lendir siput juga. Jadi itu pas banget, ampuh sekali untuk memudarkan kerutan-kerutan yang ada di wajah gitu. Serum dulu, baru dikunci sama moisturizer seperti itu. Bisa nggak apa-apa. Kalau misalnya moisturizer dulu baru serum juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus ditap-tap ke seluruh wajah seperti itu. Nah, ini kalau serumnya ini memang
kalau misalnya ditaruh di under eye ya biar kantong mata ngepes itu bisa. Biasanya kalau sebelum kan serum dan pelembab itu satu kesatuan istilahnya itu seperti itu, bisa dibolak-balik. Sebelumnya dua ini maka toner dulu. Tonernya ini untuk menguatkan ya. iya, ibaratnya kalau sebelum skincarean disiapin dulu, dibangunin dulu kulitnya pakai toner gitu. Satu set ada tonernya yang warna pink. Ini tante. Kebetulan ini Smile Stone lagi promo, jadi kalau misalnya tante beli dua dapat satu gratis, dari harga 300 tinggal 200 gitu. Nanti satu setnya 400 dari harga 600 gitu, dapat 6 gitu. Yang biasanya dulu 6 piece harganya 600 tinggal 400 aja, seperti itu. Nanti udah dapat satu set lengkap dari mulai sabun wajah, pembersih, terus juga toner, pelembab, serum, sunscreen lengkap gitu. Jadi selain melembabkan dia juga menjaga kulit dari sinar matahari. Nah setelah itu menggunakan pelembab. Untuk pelembabnya ini namanya anti-aging moisturizer, jadi udah mengandung ekstrak lendir siput yang memang ampuh sekali untuk memudahkan kerutan. Terus kalau misalnya lagi gosong mukanya karena kena sinar matahari karena habis dari pantai, itu dia ampuh banget menenangkan kulit wajah. Yang pelembab yang bedanya krim. Ini yang pelembab. Pelembabnya ini bisa dipakai siang dan juga malam hari. Ini kalau misalnya biasanya skincare kan namanya krim malam dan krim pagi. Kalau di Smile Stone itu dirangkap jadi satu, bisa dipakai pagi, malam hari juga bisa. Di sini masih belum ada. Jadi untuk krim pagi dan krim malam itu bedanya, kalau yang krim pagi ada SPF-nya, kalau krim malam nggak ada SPF-nya. Nah di sini SPF-nya kita pisah, jadi SPF-nya di sunscreen biar proteksinya maksimal. Ini barangkali tante mau nyoba, ini tuh teksturnya dingin. Jadi dipakai pagi semuanya. Aku punya edging ya. Aku nggak punya ini loh. Toner. Nggak punya toner jadinya belum pakai. Nah itu udah termasuk sudah ini sebentar ada yang mengandung susu Ada juga toner ini susunya. Iya. Susu. Nah, setelah menggunakan yang namanya moisturizer, baru pakai sunscreen biar proteksi. Kalau sunscreen ini disarankan pakainya itu setiap 2 jam sekali biar nanti proteksinya tuh maksimal. Ya, 2 jam sekali untuk sunscreen di sini. Kalau mau di setengah dulu bisa, biar kalau misalnya ada yang kulitnya sensitif, kulitnya bisa kotor, itu bisa dibersihkan dulu baru
apply. Pakai sabun Nggak perlu. Kalau sudah terlanjur pakai make up, udah pakai bedak tebal, bisa sunscreennya itu dituangkan di cushion biasanya buat bedak. Nah, ditaruh di tangan terus ditempel. Bisa. Iya. Iya. Mau lihat tulisan itu apa foundation apa temennya Foundation sama cushion. Jadi kalau foundation itu biasanya ada beberapa tipe, ada yang padat, ada yang cair gitu. Kalau cushion itu biasanya cuman bedak aja, bedak yang ada ininya tuh, yang ada sponge dan kacanya itu. Sebenarnya kalau foundation kan istilahnya dasarnya bedak gitu. Kalau cushion itu istilahnya seperti yang tutupnya, porsingannya gitu kalau bedak. Nah gitu. Kalau bedak bedak yang padat. Nomor 1 sama nomor 2 ini satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia. Oh, kalau yang ini untuk membersihkan make up, jadi pertama dibersihin dulu pakai semacam micellar water gitu kan. Jadi dia akan pakai milk cleanser. Oh, milk cleanser. Ya. Itu kok melek ya? Iya. Melek itu bersih. Kalau yang ini pembersih. Iya, susu pembersih tante. Jadi jenisnya ada micellar water, susu pembersih, sabun. Kalau yang sekarang lagi di apply itu ya adalah foundation. Nah ini untuk sebagai dasarnya gitu. Sebenarnya kalau skincare-nya itu sudah bagus, biasanya make up-nya juga nempelnya tuh lama, awet gitu. Untuk apply foundation biasanya bisa pakai langsung tangan, bisa juga pakai yang sponge foundation. Kalau ini udah produk pribadi. Ya make up. Ini. Kalau yang biru sunscreennya proteksinya lebih maksimal. Kalau yang pink dia sunscreennya bisa mencerahkan wajah. Nah untuk foundation itu di apply kalau bisa cari warnanya yang satu tingkat lebih mudah dari warna wajah, kulit wajah. Nah untuk ibu-ibu yang penasaran gimana caranya pasang alis yang cetar membahana rapi tapi tidak seperti si Chan, habis ini bakal dipraktekkan oleh Bu Nina gitu. Kalau ibu-ibu lihat alisnya Bu Nina itu rapi gitu, bagus, ini rahasianya bakal ditunjukkan setelah ini. Boleh kalau mau merapat saja. Pensilnya mudah banget ditemukan di toko-toko sekitar gitu. Kalau misalnya ada toko kosmetik langsung mampir, ada namanya, murah juga. Nah tadi sudah memakai foundation, sekarang memakai yang namanya bedak tabur. Beli 2 gratis 1.
Yang biru sunscreennya itu untuk proteksinya lebih banyak gitu daripada yang pink. Kalau yang pink itu dia kelebihannya bisa mencerahkan, sama-sama memproteksi dari matahari. Yang biru, ya kalau yang pink bisa mencerahkan. Jadi kalau ada flek-flek terus juga belang-belang, nah itu yang pink bisa. Tadi ada yang bertanya kalau misalnya habis make up ada pakai spray itu tuh namanya adalah face mist. Nah, ya selain bikin segar, dia juga ada beberapa face mist yang bikin mukanya itu make upnya terkunci, jadi anti geser gitu. Apalagi kalau misalnya, ya betul, anti longsor istilahnya. Jadi kalau misalnya ada ya cocok untuk kalau misalnya ke kondangan gitu ya, yang berjam-jam itu disemprot. Untuk pemakaian blush on itu sebenarnya blush on nggak harus melulu pakai yang blush on gitu. Bisa aja kalau misalnya lagi habis blush onnya diakalin pakai lipstick yang biasanya kita pakai terus ditep-tep. Itu kalau misalnya emergency. Nah, terus untuk rata-ratanya kalau blush on disesuaikan dengan bentuk wajah gitu. Kalau misalnya tipe wajahnya yang panjang itu bisa diletakkannya di dekat-dekat area mata. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tipe mukanya bulat, maka jangan terlalu ke bawah. Nanti nampaknya tuh efek melorot gitu mukanya gitu. Jadinya kelihatan tua gitu. Kalau misalnya mau lebih awet muda bisa agak sedikit ke atas dan seperti agak ditarik gitu. Nah, seperti yang di apply sama kuningan ini. Kalau mau yang kekinian itu ada seperti blush on efek demam. Nah, itu sampai ke hidung. Itu pada beberapa orang bisa bikin mukanya itu seperti awet muda gitu. Istilahnya tuh make up Korea. Nah, jangan lupa biar semakin seger lagi, semakin glowing, bisa pakai yang namanya shimmer atau highlighter. Nah, ini glitter gitu, jadi bisa dipakai di ujung hidung. Ini kalau di sini makanya ini koleksi pribadi dan ini emang bagus. Itu pakai makeover, itu benar-benar glitternya itu nempel sama dia. Ini bisa dipakai di bawah mata gitu ya, biar kalau misalnya ada ini apa mata panda itu bisa tersamakan. Terus juga biar hidungnya itu tampak mancung pakai highlighter ini. Terus make upnya juga semakin glowing, nyala gitu kalau misalnya kondangan. Apa sih Pak? Shimmer atau highlighter. Aku ya Pak. Boleh. Berarti ya. Mati ya. Aku ya. Udah. Berangkat ke kondangan. Alisnya belum alis.
Alis susah bikin alis. Alis mas, tembak yang susah juga. Susah juga. Mata tidak apa. Nah, eyeshadow. Untuk eyeshadow, untuk eyeshadow sebenarnya pakai di pucuk-pucuknya aja itu terus diratakan ke tengah itu sudah cukup. Pilih warna yang sedikit agak tua, kayak warna coklat tua, ditaruh di pucuk terus digeser ke sini baru itu udah ada. Sebenarnya itu udah cukup. Ini ada fotonya ya. Nah, terus kalau misalnya mau ekstra sedikit setelah pakai yang tadi bisa diisi tengahnya itu dengan shimmer atau highlighter tadi. Itu udah bagus. Seperti yang dilakukan Bu Nina. Tadi cuma 2 warna aja, warna gelap ditaruh di pucuk. Orang yang simak lagi. Ya. Kalau satu warna aja terus diploin satu ke seluruh mata itu terlalu ya. Nah, sekarang masuk ke alis bagi bapak ibu yang mau belajar caranya alis. Nih, ini bisa untuk ibu-ibu yang punya alisnya itu tebal gitu, itu bisa kalau mau ditutup dulu dengan concealer. Tapi kalau misalnya alisnya mau di touch up gitu, nah caranya adalah mulai dari tengahnya dulu baru ditarik ke belakang, atau dari belakang dulu ke tengah juga bisa. Jangan pucuk depan, pucuk tengah gitu ya, pucuk dekat hidung baru ke belakang, itu takutnya bisa membuat alisnya itu kayak ngeblok gitu. Jadi biar lebih natural dari belakang ke depan atau tengah ke depan dan ke tengah, ke belakang gitu. Bisa pakai pensil, bisa pakai brow mascara. Kalau Bu Nina karena udah profesional nih, jadinya pakai brow mascara itu Lebih gampang ini sebenarnya ya. kalau lebih gampang tergantung. Mau lebih gampang lagi kalau misalnya masih ada alisnya, bisa namanya pakai brow mascara. Jadi maskara buat bulu mata sekarang edisi ada yang untuk alis, ada warna coklat, ada warna pirang gitu, itu bisa. Nah, terus kalau yang dipakai ini brow pomade. Kalau mau lebih berserat itu bisa digambarin satu-satu gitu ya, kalau telaten gitu. Iya, biar tampak lebih natural. Kok iso apik ngono ya? Badan itu bahannya itu untuk eyeshadow ya? Kalau yang ini beda. Kalau yang khusus untuk alis, jadi teksturnya lebih padat daripada eyeshadow. Karena untuk maskara untuk alis biasanya itu mengisi alis biar kelihatannya itu lebih tebal, lebih berisi. Kalau maskara kan cuma seperti teksturnya seperti bedak gitu, ngasih warna aja. Kalau ini ngasih warna dan volume. Nah, biar lebih rapi gitu, atau barangkali ibu-ibu masang alisnya tadi ketebalan, jangan khawatir, bisa disamarkan yang ketebalan tadi pakai concealer. Namanya foundation. Sebenarnya sama dengan concealer, tapi ya warnanya tuh lebih pigmented. Jadi kalau misalnya ada noda-noda itu ditutup pakai concealer itu bisa. Ya, biasanya dipakai di bawah mata yang gelap-gelap. Terus kalau misalnya anak-anak muda biasanya ada jerawat, masih rawat, itu ditutupi pakai concealer. Bisa sebelum foundation, bisa setelah foundation bisa. Tutup lagi ya? Iya, ditutup. Karena kegunaannya emang untuk menutupi warna-warna yang tidak diinginkan. Yang mengganggu. Kalau yang tadi di apply di atas dan juga di bawah alis. Istilahnya concealer tadi untuk membingkai alis tadi biar lebih rapi gitu. Untuk concealer cari warnanya yang sesuai sama warna kulit. Kalau terlalu gelap nanti kurang maksimal, kalau terlalu terang nanti belang-belang. Nah, setelah itu bisa, biar tadi kan ada namanya teknik alis serat, biar looknya lebih natural seperti bulu alis mata sendiri. Itu bisa pakai eyeliner gitu ya. Nah, ini emang agak effort
sedikit, tapi kalau misalnya di apply itu bikin natural. Pakai eyeliner, bisa pakai eyeliner spidol ataupun yang pensil. Kalau yang dipakai sama Bu Dina ini eyeliner spidol. Dihariskan di depan alis gitu. Terus di belakangnya juga dibingkaikan di ujung pangkal akhirnya dari alis. Begitu alis dipasang ya, langsung ya. Memang alis kan biasanya kayak jendela patah gitu. Kalau nggak ada alisnya gitu rasanya kayak pucat. Mbak, aku mau dong Mbak. Nanti ini Oh, ini. Mbak, aku punya pesantren, pesantren. Lalu kalau misalnya ibu-ibu punya bibirnya tipis gitu ya, disarankan untuk pakai yang namanya lip liner biar lebih bervolume gitu. Kalau mau lebih bervolume dan kelihatannya agak lebar gitu ya, itu bisa pakai yang warnanya sedikit lebih gelap. Terus dibingkai di bawah dan juga di atas bibir. Lalu diisi dengan lipstick yang biasanya dipakai sehari-hari. Kalau yang lip liner biasanya teksturnya sama dengan lipstick gitu, tapi lebih tipis gitu ujungnya. Lalu ditutup dengan lipstick yang biasanya dipakai. Juga kalau punya face mist ditutup pakai face mist. Nah, sudah untuk tutorial skincare dan makeupnya gitu. Kalau ibu-ibu misalnya penasaran sama cara bikin alis, selagi Bu Nina kuat gitu, bakal dengan senang hati bantuin bikin alisnya. Matur nuwun Cak Gatot. Bapak dan Ibu sekalian, katanya tadi ada mau visit ke Mas Edi Farm, kebun anggur. Tapi didata siapa yang mau pergi, karena nanti kalau sudah itu bisa langsung pulang. Soalnya
pasti nggak bisa lama-lama gitu, panas. Silakan yang mau mendaftar nanti. Tapi sebelum kita bubar, kita berdoa dulu untuk kita bersama hari ini. Kita berdoa, monggo untuk yang muslim diaminkan, untuk yang mungkin saudara kita bisa dengan cara apa yang dilakukan. Ibu-ibu, kita berdoa dulu, Bu. Fokas Lima, bersama kita bisa.